Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha dengan NIM 0084. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari definisi pelatihan. Saya akan berikan dua contoh pengertian dari pelatihan. Yang pertama ada menurut pandangan Walter Dick dan kawan-kawan, pelatihan adalah program pengalaman pembelajaran yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang kedua ada menurut pandangan Sim dan Ragan, program pelatihan adalah sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya seseorang untuk memperoleh keterampilan yang spesifik untuk dapat segera digunakan. Menurut saya sendiri, pelatihan pada dasarnya bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja pada seseorang. Manfaat dari pelatihan. Pelatihan memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, ada bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Bagi individu, manfaat pelatihan memberikan yang pertama ada peningkatan peluang karir, yang kedua meningkatkan rasa percaya diri, yang kedua ada manfaat bagi organisasi, contohnya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk layanan. Yang ketiga ada manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan daya saing bangsa. Hambatan yang sering terjadi pada saat program pelatihan dilakukan, yang pertama kesenjangan keterampilan pada karyawan, contohnya perbedaan tingkatan keterampilan di antara peserta pelatihan. Yang kedua, kurangnya komitmen dan partisipasi pada karyawan. Jika karyawan tidak merasa termotivasi untuk mengikuti pelatihan, mereka mungkin tidak berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, kurangnya sumber daya dan fasilitas yang tersedia pada program pelatihan yang menghambatkan mereka untuk melakukan apa yang dia inginkan dalam program pelatihan tersebut. Suatu pelatihan bisa dikatakan efektif dan efisien jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dari tingkat peserta, ada tingkatan kepuasan peserta, lalu tingkatan kehadiran peserta. Yang kedua, dari pengetahuan dan keterampilan peserta, peningkatan perubahan pada peserta. Yang ketiga ada evaluasi dan pemantapan. Bisa dikatakan pelatihan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien jika evaluasi dan pemantapan sudah baik dan benar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelatihan yang efektif. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan yang jelas seperti tujuan dari pelatihan, sasaran dari pelatihan, identifikasi masalah, dan profil peserta. Yang kedua ada desain program dari pelatihan yang struktur seperti materi pelatihan yang benar, metode pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada implementasi yang terencana seperti fasilitator yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Pengertian dari model EDI adalah kerangka kerja yang umum digunakan dalam pengembangan program pelatihan. Singkatan dari EDI terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development atau pengembangan, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada evaluasi. Kebutuhan pelatihan adalah kesenjangan antara kinerja atau pengetahuan yang dibutuhkan, pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi,
kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.